Pilkada Jakarta 2024 berakhir dengan kemenangan Pramono Anung Rano Karno dengan raihan 2.183.239 suara atau 50,07% suara sah. Tapi kemenangan ini tak langsung diterima dua paslon lainnya. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersiap untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait kecurangan pilkada. Tim hukum Ridho bahkan sudah mendatangi MK untuk berkonsultasi. Sementara itu persiapan bukti gugatan diklaim telah mencapai 97%, meski belum memastikan kapan gugatan diajukan. Selanjutnya kami juga berkonsultasi berkaitan dengan bukti-bukti, bukti foto, bukti video, lalu bukti-bukti yang lain yang bisa kami siapkan. Nah, saat ini kami bersama seluruh tim hukum, elemen tim hukum dari Paslon Ridho sedang mempersiapkan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami sudah berhari-hari sedang disiapkan. Oleh karenanya sesegera mungkin setelah siap kami akan masukkan permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana juga berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan terkait rendahnya partisipasi masyarakat di Pilkada Jakarta. Tentunya kami akan menggunakan hak kami ya untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Kami saat ini dengan tim sedang mengkaji, ya tentunya yang pasti kami akan menitik tekankan pada partisipasi masyarakat. Apalagi kami dari tim independen yang mana kami berjuang itu bukan hanya saat kampanye, tapi dari sebelum kampanye kami sudah memberikan mengumpulkan dukungan gitu. Rencana gugatan yang akan diajukan dua paslon ke Mahkamah Konstitusi ditanggapi Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano Prasetyo Edi. Dia mempersilahkan untuk maju ke MK, tapi meminta jangan sampai ada pihak yang mencari-cari kesalahan dengan hasil pilkada yang telah ditetapkan KPU Jakarta. Nah, itu hak dia, hak pasangan nomor 1. Nah, landasannya kan ada. Kalau dia memang tidak mau menerima hasil ini, ya silakan aja ke MK. Itu kan alurnya, tetapi jangan dicari-cari. Karena perbandingannya antara 1 dan 3 itu hampir 10%, Bos. Lalu bagaimana akhir dari Pilkada Jakarta? Apakah pemenang akan ditetapkan setelah beradu bukti di Mahkamah Konstitusi? Tim Liputan Kompas TV. Pilkada Jakarta 2024 memang sudah berakhir dengan kemenangan Pramono Anung Rano Karno dengan raihan 2.183 lebih suara atau 50,07% suara sah. Tapi kemenangan ini tak langsung diterima oleh dua paslon lainnya. RK Suswono dan Dharma Kun berencana untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Akankah pemenang akan ditetapkan setelah beradu bukti di Mahkamah Konstitusi? Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada dari sambungan Zoom, anggota tim hukum Dharma Kun. Sudah ada Mas Antoni James Harahap. Selamat pagi, Mas Antoni. Mas Antoni? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kemudian juga di studio ada anggota tim hukum dari pasangan Pramono Rano, sudah ada Mas Birawa J. Arifi. Selamat pagi, Mas Birawa. Oke, kemudian juga ada Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2009, sudah ada Pak Marwarar Siahaan. Selamat pagi, Pak Marwarar. Selamat pagi. Oke, kami juga masih menghubungi dari tim hukum pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Kami berharap bisa turut bergabung dalam dialog kita di pagi hari ini. Saya ke Mas Antoni dulu. Mas Antoni, ini kalau kita lihat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Dharma Pongrekun Kunwardana ini jadi untuk mengajukan gugatan ke MK mempersoalkan rendahnya partisipasi pemilih atau justru karena adanya dugaan kecurangan, Mas Antoni? Ya, seperti kami sampaikan kemarin ya, pasca hasil rekapitulasi bahwa kami dan tim sedang menyiapkan gugatan yang materinya masih sedang kami siapkan ke Mahkamah Konstitusi.
Ya tentunya pada prinsipnya dan esensinya adalah mengenai partisipasi masyarakat yang mana dalam hal ini khususnya pilkada di daerah khusus Jakarta ya. Kenapa perlu kami ingatkan juga bahwa daerah khusus Jakarta itu kenapa khusus karena hanya satu-satunya provinsi di Indonesia yang mensyaratkan kemenangan itu 50+1. Ah, Jadi itu provinsi dengan yang dikhususkan karena kompleksitas masyarakat dan juga jumlah penduduk. oke. Maka perlu sama-sama kita pahami bahwa itulah spesialnya Jakarta, ya kan. Kami bukan cari menang kalah, tapi kami ingin mencari kebenaran dalam proses penyelenggaraan pilkada kemarin, apakah sudah dijalankan dengan maksimal atau belum. Itu sih intinya, Mbak. Oke, jadi karena soal Ya. partisipasi pemilih yang rendah begitu, Anda mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk sengketa pilkada. Nah, kalau misalkan Ya, salah satunya. Ya. salah satunya, nah menurut Anda apa yang menyebabkan partisipasi pemilih cukup rendah di daerah khusus Jakarta ini? Apakah memang ada dugaan kecurangan atau seperti apa? Atau memang ada temuan dari tim hukum dari Dharma Kun sendiri soal ini? Ya, sangat berbeda sekali ya dengan penyelenggaraan Pilpres kemarin, terutama masalah distribusi C pemberitahuan yang bolak-balik juga dari KPU sendiri pada saat rekapitulasi sudah membela diri dengan bahwa sudah terdistribusi dengan kita sama-sama uji aja nanti apakah itu benar-benar sudah terdistribusi dengan benar ke masyarakat atau seperti apa distribusinya karena udah ada peraturan-peraturan KPU sendiri yang mengatur soal itu. Nah, kami juga menemukan banyak fakta di lapangan seperti pada saat Pilpres kemarin pemilih kami yang keluarganya sudah meninggal tidak diundang, namun pada saat pilkada ternyata diundang. Nah, hal-hal yang kayak gini banyak sekali terjadi dan kita mau coba uji gitu kan apakah penyelenggaraan kemarin itu apakah udah betul-betul maksimal atau belum. Itu sih pada intinya, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mas Birawa. Mas Birawa, ini ternyata untuk tim hukum dari paslon Dharma Kun ini ingin mengajukan gugatan perihal bagaimana rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta. Nah, Anda sebagai tim hukum dari pasangan pemenang, yakni Pramono Rano, meresponnya seperti apa? Apakah ini melihat ini bentuk kekecewaan atau memang ini sudah ada jalurnya, kita hormati? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami memang dalam hal ini cukup mengapresiasi hasil dari rekapitulasi tingkat provinsi yang telah diselenggarakan sebelumnya. Kami juga berterima kasih kepada seluruh penyelenggara atas kinerja yang sangat-sangat baik dari KPUD Jakarta dan juga Bawaslu, serta seluruh warga dan masyarakat Jakarta yang telah berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Jakarta. Namun pada prinsipnya di sini kami juga memahami dan menghormati apabila terdapat pihak-pihak tertentu khususnya dari para paslon lain yang merasa terdapat kerugian-kerugian atau hal-hal yang sekiranya itu perlu diajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini pun tim hukum dari Mas Pram dan Bang Dul juga sudah bersiap diri. Kami telah jaga-jaga apabila nanti ada permohonan yang didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi dan ketika itu sudah terjadi kita mengingat bahwa jangka waktunya itu kan 3 hari kerja setelah ada penetapan dari KPU Jakarta, maka apabila nanti ada permohonan yang masuk yang sudah didaftarkan ya kami akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang ingin atau sudah dipersiapkan begitu? Kalau kita lihat kan paslon 1 dan juga 2 ini sudah mempersiapkan temuan-temuan bukti-bukti begitu ya untuk dimajukan atau dilaporkan atau disertakan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau untuk pasangan Pramono Rano ini seperti apa? Ya, jadi salah satu bentuk keseriusan dari Mas Pram dan Bang Dul dalam mengikuti kontestasi pilkada ini adalah membentuk tim hukum dan advokasi yang serius. Di sini tim hukum kami sudah sangat siap dan matang, sudah dibentuk. Terdapat berbagai dan banyak advokat-advokat senior dan tokoh-tokoh nasional yang hadir dalam komposisi tim kami. Jumlahnya? Puluhan. Puluhan, oke. Yes, dalam surat kuasa nanti ada puluhan. Banyak yang menawarkan diri. Ini adalah bentuk partisipasi dari ahli-ahli hukum yang mendukung
kemajuan dan kebahagiaan Kota Jakarta untuk tergabung dalam tim hukum Mas Pram dan Bang Dul. Namun selain itu juga kami selama kurang lebih 5 minggu terakhir juga telah mempersiapkan data yang telah terjadi di lapangan, baik dari informasi yang disampaikan secara langsung oleh tim saksi dan juga relawan-relawan. Apapun temuan yang telah dikumpulkan, diadministrasikan dan diserahkan kepada kami itu sudah lengkap. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk para saksi-saksi di lapangan nanti akan membantu kami untuk menyampaikan keterangan dan fakta-fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Namun di lain itu kita juga sudah mempersiapkan susunan ahli yang nantinya itu terdiri dari berbagai macam bidang hukum yang akan siap membantu Mas Pram dan Bang Dul ketika nantinya berhadapan di Mahkamah Konstitusi. Oke, kalau misalkan tadi tim hukum dari Dharma Kun mengatakan partisipasi pemilih kemudian rendah begitu ya dibandingkan dengan pilkada atau pilpres pilpres sebelumnya begitu, karena salah satunya adalah Form C6 ya, betul ya, Mas Antoni ya? Form C6 ya, yang kemudian banyak juga yang menurut Anda tidak terdistribusi dengan maksimal atau optimal. Nah, kalau Anda melihatnya akan mengubah secara signifikan atau bagaimana ini soal ini? Ya, kembali lagi tingkat partisipasi masyarakat dalam kontestasi pilkada itu tidak dapat mengubah hasil pilkada itu sendiri yang telah ditetapkan oleh KPU Jakarta. Kembali lagi di sini kami mengingatkan dan juga mengapresiasi kinerja dari KPU Jakarta yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya sosialisasi. Kemarin juga saat rekapitulasi tingkat provinsi juga sudah ada statement dari KPU Jakarta bahwa seluruh undangan C6 ya pemberitahuan telah didistribusikan lebih dari 90% kepada seluruh warga Jakarta untuk beberapa kondisi-kondisi tertentu di mana terdapat warga-warga yang mungkin sudah meninggal dunia terus kemudian sudah pindah domisili tapi tetap di Jakarta karena C6-nya tidak dapat didistribusikan secara aktual ke domisili terakhir atau warga tersebut sudah pindah KTP. Nah, hal-hal ini mungkin yang menjadi catatan, tapi kembali lagi kami melihat seluruh upaya dari KPU Jakarta itu sudah dilakukan dengan maksimal. Namun kembali lagi di sini kita harus mengingatkan baik kepada kami sendiri ataupun kepada paslon bahwa tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi itu tidak hanya pada KPUD saja, namun kepada tim kampanye itu sendiri untuk terus mengajak, mengingatkan dan merangkul seluruh warga Jakarta untuk berpartisipasi. Karena kenapa? Pemilihan pemimpin bagi kota Jakarta adalah yang terpenting. Karena sekali lagi kita menentukan nasib warga Jakarta dengan memilih pemimpin yang terbaik. Oke, saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, Anda sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2009 melihat hal ini seperti apa? Apakah memang diperkenankan ketika memang ada gugatan sengketa pilkada soal bagaimana partisipasi pemilih yang rendah di salah satu wilayah begitu digugat KPU-nya dan segala macam. Apakah ini sudah masuk ranah ke Mahkamah Konstitusi atau bagaimana sebenarnya penjelasannya? Ya, saya kira rumus yang pertama tentunya meskipun nanti akan dipertimbangkan bersama pokok perkara adalah selisih perolehan suara itu formula yang ditentukan dalam Undang-Undang Pilkada itu pasal 153 untuk kota seperti Jakarta dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta atau lebih itu 0,5% selisihnya antara pemenang dengan mereka yang peserta lain. Oleh karena itu lepas dari situ kalau melihat selisih dari suara yang diperoleh oleh pasangan nomor 2 dengan nomor 3 itu saya kira sangat jauh dan mungkin tidak memenuhi nanti suatu formula yang disebutkan dalam Undang-Undang Pilkada itu. Tetapi tentunya itu hanya dipertimbangkan nanti di belakang bersama-sama pokok sengketa yang ada, dan kalau dalil yang dikemukakan pasangan calon nomor 2 adalah banyaknya atau rendahnya partisipasi, tentu ini masalah bukti yang harus kita akan lihat, dan seandainya pun ya betul, apakah itu berkorelasi dengan yang disebut kesalahan dari pihak penyelenggara dan kemudian signifikan enggak untuk menggeser hasil perhitungan yang ada sedemikian rupa sehingga dengan
ditambahkan seandainya pun ditambahkan mereka yang ternyata tidak mengikuti atau tidak berpartisipasi secara sah karena kesalahan misalnya, apakah itu bisa melampaui hasil penghitungan atau menegasikan hasil penghitungan ya perolehan suara pasangan calon masing-masing yang telah ditetapkan oleh KPU. Biasanya kalau dalam kondisi seperti ini satu-satunya yang mungkin kalau penyelenggaraan pemilu itu dengan selisih suara yang demikian bisa terjadi hanya kalau terjadi apa yang dikatakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi kalau bisa kita buktikan bahwa struktur pemerintahan yang dari atas sampai ke bawah dipergunakan dengan satu sistem misalnya, apakah itu apa namanya itu bantuan sosial, bansos, amplop dan lain sebagainya. Dan kalau di dalam definisi kita yang di masa lalu, kalau struktur sudah dipakai dan ada sistem yang digunakan seperti bansos maupun amplop itu pasti hasilnya akan menjadi signifikan mengubah meskipun tidak dibuktikan secara mikro, tetapi secara makro itu kesimpulannya senantiasa bahwa itu telah menjadikan hasil perolehan yang dihitung oleh KPU itu menjadi tidak benar. Barangkali kesulitan kalau dari sudut pasangan calon nomor 2 dan nomor 3 saya duga di sini dia karena meskipun saya dengar hanya melalui media, pasangan calon nomor 3 juga menyatakan adanya pelanggaran TSM itu yang saya pikir kalau saya perhatikan di media keluhan yang ada pada Bawaslu juga belum ada yang signifikan untuk menyatakan itu telah berlangsung sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon masing-masing nomor 1, 2, dan 3 sehingga sedemikian rupa harus kita nyatakan perolehan suara pasangan calon nomor 3 batal. Belum nampak indikasi-indikasi dan seluruh keadaan ini tentunya juga pasangan calon nomor 3 kalau bisa mempertahankan ini dengan apa yang selalu kita katakan dari tingkat bawah itu C1 hasil form itu, saya kira nanti dia akan sulit digoyahkan dengan permohonan yang hanya sekedar menurut saya jangan marah spekulatif kalau misalnya kita katakan partisipasi rendah, kesalahan itu boleh jadi apakah itu kesengajaan juga, tetapi kalau dilihat dari apa yang terjadi menurut saya bahwa partisipasi masyarakat yang rendah kadang-kadang juga faktornya adalah ketika kita baru melaksanakan pemilu pilpres dan legislatif yang katakanlah memakan energi dan pikiran seluruh warga. Saya kira demikian pandangan saya. Jadi benar-benar harus dibuktikan paslon kalau memang ingin mengajukan gugatan harus ada pembuktian soal TSM itu tadi, memenuhi unsur TSM yang kemudian dikatakan oleh salah satu tim hukum dari Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini adalah soal form C6 yang tidak terdistribusi secara optimal, secara maksimal, Pak Marwarar. Ya, jadi itu sah saya kira bisa dijadikan alasan. Tetapi untuk membuktikan nanti atau untuk melihat hasilnya, signifikansinya dengan pengaruh perolehan suara dan pembuktian apakah memang itu adalah kesengajaan atau kesalahan daripada penyelenggara itu tentu merupakan dua hal yang membutuhkan bukti-bukti yang agaknya akan mengalami kesukaran bagi tiap pihak yang mendalilkan seperti itu. Tetapi satu-satunya yang bisa menggeser dalam perolehan suara seperti ini yang gapnya jauh, barangkali formula yang disebutkan pasal 153,5% itu untuk perolehan suara, selisih perolehan suara antara pasangan calon, maka menurut saya kesulitan itu hanya bisa diterobos melalui jika ada indikasi dan bukti-bukti pelanggaran TSM ya. Tadi Anda sebutkan itu soal money politik dan juga pembagian bansos dugaan. Saya kira itu. Jadi kalau ini bisa dibuktikan ya oke, kita akan melihat itu. Tetapi juga tentu saja pihak pasangan calon 1 dan 3 atau
dua, tiga itu tentu memiliki juga kontrabukti nanti yang menyatakan hal yang sebaliknya. Jadi saya kira ini adalah adu bukti. Tetapi lepas daripada itu, kalau melihat selisih perolehan suara, mungkin agaknya itu tidak memenuhi formula yang disebutkan legal standing untuk mencoba memohon membatalkan hasil perolehan pasangan calon nomor 3 dengan selisih yang ditentukan oleh Undang-Undang Pilkada. Saya kira demikian. Oke, respon Anda Mas Antoni mendengar apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Marwarar seperti apa? Anda dan juga tim tampaknya harus bekerja ekstra keras begitu untuk membuktikan setidaknya adanya dugaan terstruktur, sistematis dan juga masif atau TSM yang salah satu contohnya misalkan dugaan money politics dan juga dugaan pembagian bansos gitu. Kalau memang soal form C6 yang tidak terdistribusi dengan baik kok rasa-rasanya agak kurang begitu kalau menurut Pak Marwarar. Silakan. Ya, kalau temuan tim kami ya, saya makanya tadi saya bilang salah satu namun itu adalah menjadi esensi karena partisipasi masyarakat Jakarta dalam pilkada serentak tahun ini adalah yang terendah. Satu negara ini yang paling rendah partisipasinya adalah Jakarta. Ya, kenapa itu bisa terjadi sepanjang sejarah ini? Nah itu yang mau kami uji. Apakah ini tidak kemaksimalan dari KPU sebagai penyelenggara atau seperti apa? Padahal anggarannya jauh lebih besar daripada provinsi lainnya. Kemudian juga kemarin dalam rekapitulasi waktu saya mengikuti juga Bawaslu juga sempat memberikan catatan bahwa pada saat sebelum C6 itu didistribusikan ada yang namanya coklit. Nah, itu kami juga lihat merupakan faktor penting di mana di situ adalah tugas KPU untuk memberikan selain mencocokkan memvalidasi tiap-tiap rumah itu di depan rumah ditaruh stiker gitu ya seperti pada saat Pilpres. Nah, ini banyak sekali terjadi dan terjadinya masif di Jakarta, apalagi para pemilih 02 yang mohon maaf menengah ke bawah yang tidak punya teknologi seperti mengecek secara online dan ini kan harus diberikan sosialisasi yang sampai ke masyarakat gitu sehingga mereka tahu gitu bagaimana partisipasi masyarakat kalau masyarakatnya itu tidak diberitahu atau tidak diundang. Ini beda sekali dengan sosialisasi pada syarat Pilpres kemarin gitu. Kalau dibilang tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak mempengaruhi, tapi faktanya jumlah suara golput itu jauh lebih banyak dari pemenang Pilpres. Pemenang Pilkada Jakarta ini gitu. Ada sekitar hampir 4 juta suara ini yang hilang. Nah, ini menjadi tanggung jawab siapa gitu kan. Ini yang mau kita uji di Mahkamah Konstitusi ya, walaupun kami juga mengetahui bahwa pasal 153 mengenai selisih suara itu kami sangat aware dan kami juga sekali lagi kami 02 tidak mencari menang kalah tapi kami mencari kebenaran dan keadilan di sini. Apakah penyelenggaraan kemarin pilkada ini sudah berjalan secara maksimal yang dilakukan oleh penyelenggara? Pada prinsipnya itu sih dari kami. Oke, baik. Kalau menurut Anda ada sekitar 4 juta lebih suara yang hilang. Inilah yang kemudian dipertanyakan oleh tim hukum dari Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Ini kemana begitu ya? Dan ini harus dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara pemilu. Begitu menurut Anda? Ya jelas, itu kan sudah ada aturan mengenai pendistribusian C6 itu dalam peraturan KPU sendiri. Kalau misalnya undangan orang yang nggak ada, kemudian harus dititip ke siapa, dan itu udah harus ada tanda terima, foto, dan segala. Pada saat rekapitulasi kemarin, mereka hanya menunjukkan beberapa aja gitu. Sedangkan di dalam peraturan KPU sendiri, itu sudah diatur, dan itu legit, dan harus sampai kepada orangnya itu masing-masing. Nah faktanya saya pun sebagai warga negara tidak mendapatkan itu ya. Untungnya saya mengecek secara online dan kami mengejar sendiri. Tapi untuk masyarakat yang tidak mengerti ini, bagaimana pertanggungjawabannya? Itu seperti itu. Dan kami nggak ada tuh di depan rumah kami ada stiker coklit pemutahiran data dan segala macam. Dan lucu, pada saat Pilpres kemarin datanya cukup update gitu kan. Ada keluarga yang meninggal tidak diundang. Nah, tapi sekarang pada saat
pilkada yang berjalan baru ini ternyata yang sudah meninggal diundang lagi. Nah, ini apa? Mutakhir datanya ini kenapa gitu kan? Apakah kita akan uji makanya di Mahkamah Konstitusi? Apakah ini dilakukan memang secara terstruktur, sistematis dan masif? Nah, ini yang mau kita uji, itu makanya Dan salah inilah satunya. yang juga menjadi PR Anda sebagai tim hukum Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana untuk membuktikan temuan-temuan itu jika memang ada unsur TSM di situ, begitu kan ya? Ya, dan di situ kan nanti akan terbuka semua kalau memang KPU sudah menyelenggarakan pilkada ini dengan baik, ya pasti kan distribusi C6 itu akan dikasih lihat nanti semuanya. Maka kita akan uji di sana gitu. Respon Anda, Mas Birawa? Ya, sekali lagi kami menghormati dan menghargai apabila terdapat pendapat atau hal-hal yang dirasa kurang sesuai dengan harapan dari masing-masing paslon tertentu. Nah, tapi kembali lagi di sini terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh, dan apabila upaya hukum itu telah dilaksanakan, maka nanti akan ada proses hukum yang akan berlangsung, sehingga nanti seluruh hukum acara yang berlaku akan dijalankan oleh masing-masing pihak yang akan menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Tapi mungkin ada beberapa hal yang memang perlu saya tanggapi tentang statement dari rekan saya dari tim Paslon 02. Mungkin di Jakarta itu bukan terendah kali ya tingkat partisipasinya, karena berdasarkan data dan fakta terdapat daerah-daerah lain yang tingkat partisipasi itu jauh lebih rendah. Misalnya di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Itu bisa dicek, memang Jakarta itu tingkat partisipasi itu bukan paling rendah, dan kalau sana dilihat ya ini kita cukup lumayan tinggi. Karena tingkat partisipasi di Jakarta itu kalau nggak salah sudah mencapai 57,6%. Sehingga itu sudah lebih dari mayoritas penduduk warga Jakarta yang telah memilih dan berpartisipasi di Pilkada Jakarta. Namun berikutnya hal yang mungkin kita harus pahami dan cermati bersama-sama adalah ketentuan tentang undangan C6 pemberitahuan. Kita sangat jelas dan sudah paham betul, kita sesama ahli hukum harus menegaskan bahwa C6 itu bukan merupakan persyaratan untuk memilih. Karena kenapa? Terdapat suatu mekanisme yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan dan juga difasilitasi oleh KPUD ketika nantinya itu terdapat warga-warga yang mungkin tidak mendapatkan undangan C6, mereka tetap dapat memilih dengan menggunakan KTP. Itu sudah sangat-sangat jelas, karena berdasarkan data itu terdapat lebih dari 18.000 warga Jakarta yang telah mencoblos tanpa C6 tapi dengan menggunakan KTP. Dan apabila tadi ada statement terdapat masyarakat yang mungkin tidak memiliki atau terbatas akses untuk contohnya dicek DPT online yang disediakan oleh KPU, itu pun juga saya rasa apabila orang tersebut memang betul-betul mau memilih, mereka tinggal datang ke TPS-nya saja. Karena kenapa? Itu semua sudah difasilitasi dengan baik oleh KPU Jakarta dan juga oleh KPPS tempat. Sehingga kita melihat bahwa ini seharusnya tidak ada hal-hal yang merugikan pemilih, khususnya warga Jakarta, dan warga Jakarta telah memilih pemimpin yang dipercayai dapat memajukan dan membuat warganya bahagia, yaitu Mas Pram dan Bang Dul. Oke, singkat saja Mas Antoni soal ini. Ya, tentunya makanya nanti kita sama-sama uji ya, karena temuan kami adalah distribusi C6 itu artinya wajib dan dilakukan dan distribusikan dengan baik oleh KPU kepada masyarakat, dan di situ sudah ada diatur tanda terimanya, harus ada foto, dokumentasi. Nah, kata-kata wajib inilah yang perlu kita sama-sama uji, ya kan? Apakah KPU sudah melakukan tugasnya dengan maksimal? Itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita soal bagaimana Pram Rano Benang, RK Suswono dan juga Dharma Kun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Benarkah soal partisipasi pemilih yang rendah ini bisa dibuktikan oleh kedua paslon, antara paslon RK Suswono dan juga Dharma Pongrekun untuk bisa melaju ke tahap selanjutnya, yakni untuk sengketa pilkada? Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan kembali usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih soal pilkada yang memang walaupun KPU Provinsi Jakarta sudah mengumumkan soal hasil rekapitulasi di tingkat provinsi, tapi kemudian yang jadi lanjutan adalah paslon 1 RK Suswono dan juga paslon 2 yakni Dharma Pongrekun akan rencananya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam hal sengketa pemilihan kepala daerah karena tingkat partisipasi pemilih di Jakarta yang dinilai sangat rendah begitu di Pilkada Jakarta di November yang lalu. Masih membahasnya bersama dengan Pak Marwarar, kemudian ada Mas Antoni dan juga Mas Birawa. Saya ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, jadi di masa kepemimpinan Anda dulu pada saat menjadi Hakim MK periode Anda, apakah pernah kasus semacam ini soal partisipasi pemilih yang rendah ini dilanjutkan untuk diproses gugatan sengketa pilkadanya? Saya kira di masa lalu itu yang terjadi adalah protes sebelum pelaksanaan pemilu itu ketika banyak pimpinan-pimpinan partai termasuk juga tim-tim sukses di Pilpres gitu yang mengamati bahwa DPT itu sama sekali tidak boleh dikatakan menggambarkan pemilih yang sah yang bisa tercakup di dalam DPT itu. Padahal di masa lalu setiap orang yang bisa berhak ke kotak suara memilih ditentukan harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap itu. Nah, ketika ini diajukan, inilah putusan MK pada waktu itu yang sangat mepet betul waktu itu. Kemudian MK mengeluarkan suatu putusan yang menyatakan aturan seperti ini inkonstitusional dan menyatakan hak pilih itu adalah hak konstitusional yang tidak bisa dihambat. Oleh karena itu, kalau dia memang sah warga negara Indonesia, dia bisa menunjukkan dua hal saja, yaitu dengan membawa KTP saja dengan didukung KK atau paspor kalau di luar negeri, cukup bagi mereka untuk melaksanakan hak pilihnya. Inilah yang menjadi pedoman kemudian yang berlaku sampai sekarang. Yang kedua, saya akan nyatakan juga di sini bahwa di dalam perselisihan hasil pemilu seperti ini, kalau apa yang dikatakan formulir C6 itu seharusnya tadinya kalau itu memang bisa kita komplain atau sah, sudah harus disampaikan kepada Bawaslu atau SLU yang merupakan pihak yang menyelesaikan sengketa proses. Jadi ketika di Panwaslu kalau memang signifikan ini tetapi tidak dilaksanakan, itu boleh dibawakan baru ke MK. Saya kira tahap-tahap itu untuk menyatakan bahwa sengketa proses ada di Panwaslu atau Bawaslu, sedang sengketa hasil ada di MK. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa proses yang tidak ditangani dengan baik oleh Bawaslu itu akan boleh juga dibawa ke MK. Jadi di sini akan ada ukuran yang disebutkan TSM itu. Saya kira demikian. Oke, tapi kalau untuk pasangan Dharma Kun ini, apakah sebelum ingin mengajukan gugatan ke MK soal form C6 ini, apakah sudah dilaporkan tidak sengketa prosesnya ini ke Bawaslu, atau memang sudah diajukan atau sudah dilaporkan tapi memang tidak ada tanggapan soal ini, Mas Antoni? Ya, memang kami dari tim 02 ya, kami karena berangkat dari tim independen ya, yang mana kami juga punya keterbatasan saksi-saksi gitu pada saat rekapitulasi berjenjang ini. Jadi memang dari kami memang sangat sedikit catatan untuk kami dari 02 untuk melapor ke Bawaslu. Makanya pada saat rekapitulasi akhir kemarin, pada saat saya hadir gitu kan, banyak ya informasi-informasi, artinya temuan-temuan dari pasangan lain yang kami lihat Bawaslu tidak rekomendasi dari mereka ini tidak ada yang belum dijalankan oleh KPU gitu, yang sifatnya harusnya segera dilakukan gitu. Bahkan sampai pada saat akhir kami melihat tidak ada satu tindakan administratif pemilu yang dilakukan gitu. Kami makanya melihat
sebagaimana KPU sudah statement bahwa tidak ada zero pemungutan suara ulang gitu kan dengan itu. Nah, ini kami justru menanyakan kenapa, padahal kejadian Pinang Ranti jelas-jelas itu sudah indikasinya jelas. Mungkin ada, kami makanya ingin uji gitu, apakah ini ada sangkutannya dengan distribusi C6 tadi. Kan Tapi itu artinya karena tim hukum kemudian dari dicopot. Darmakun belum melaporkan soal form C6 ini ke Bawaslu sebelumnya. Ya, karena kami pada saat rekapitulasi akhir kami baru menemukan temuan-temuan berupa yang tadi pada saat itu tidak ada laporan mengenai C6 yang terdistribusi ini dengan tanda terima dan foto. Pada saat rekapitulasi pada saat akhir baru kami tahu bahwa banyak itu yang distribusinya yang tidak menunjukkan bukti dari KPU sendiri gitu. Apa goalsnya nanti ketika paslon atau tim hukum dari Dharma Pongre Kun Wardana ini, PSU pemungutan suara ulang, pembatalan pengumuman rekapitulasi tingkat provinsi, atau seperti apa goals Anda dari tim hukum? Ya, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa tim 02 ini bukan mencari menang atau kalah ya. Kami juga ingin memberikan pembelajaran politik ke depannya, karena kami ini berangkat dari tim independen di mana kami ini berjuang bukan hanya pada saat kampanye, tapi dalam sebelum melakukan pencalonan kami juga sudah mengumpulkan dukungan. Ini suara-suara ini yang ingin kami jaga, yang ingin kami kawal ke depannya untuk proses pembelajaran ke depan dan untuk pembenahan politik ke depan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi yang kami rasakan. Itu aja. Kalau misalnya goalsnya apakah nanti pemungutan suara ulang atau tidak, nanti kita sama-sama lihat pada saat kami mengajukan. Oke, tapi ada tuntutan untuk pemungutan suara ulang? Nanti kita lihat, masih dikaji oleh tim kami. Oke, masih dalam kajian soal ini. Kalau dari Pak Marwarar, peluangnya seberapa besar begitu untuk bisa kemudian ini dilanjutkan untuk diproses soal sidang sengketa pilkada ini, soal partisipasi pemilih di Jakarta yang cukup rendah? Kalau dari sepengalaman Anda sebagai hakim MK. Ya, jadi dinamika yang harus ada nanti di MK itu tentu saja harus ada respon atau tanggapan dari penyelenggara lebih dahulu. Dan kemudian kalau memang komplain atau pengaduan-pengaduan itu ada yang dimasukkan kepada Bawaslu tetapi tidak direspon, itu tentu bisa kita angkat menjadi sengketa yang prosesnya yang mempengaruhi hasil. Tetapi tetap juga bahwa ketika putusan MK di masa lalu tentang ini telah merubah hak memilih itu bukan hanya didasarkan C6 itu saja, tetapi kalau penduduk itu warga negara RI yang sah sebagai hak konstitusi, tidak boleh dihambat-hambat itu. Oleh karena itu tentu saja di dalam satu demokrasi memang dibutuhkan apa yang dikatakan inisiatif sendiri dari para rakyat yang ikut dalam pesta demokrasi seperti itu. Tetapi kemudian kalaupun misalnya ini akan dibawakan ke MK, tentu saja nanti signifikansi yang bisa potensi signifikansi mempengaruhi hasil tentu juga menjadi suatu pertimbangan dari hakim MK nanti untuk bisa mengangkat ini menjadi suatu putusan yang dibawa ke dalam pokok, sehingga mungkin menurut saya nanti kalau tidak bisa dibuktikan dengan proses sengketa proses yang sudah ada dan bukti yang lain, maka biasanya dinyatakan gugatan seperti itu menjadi tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard. Itu yang bisa saya tanggapi. Oke, saya ke Pak Mas Birawa. Memang sayang sekali begitu ya, kita sudah mengundang dari tim hukum Ridwan Kamil dan juga Suswono yang juga kita harap juga bisa ikut bergabung dalam dialog di pagi hari ini. Karena memang, kenapa saya mengatakan seperti itu, karena memang perbedaan suara antara tim RK Suswono ini 10% begitu, yang kemudian dalam tanda kutip mungkin bisa menjadi kepercayaan diri dari tim hukum atau tim dari RK Suswono ini untuk bisa melajukan adanya perbedaan suara yang cukup signifikan. Nah, Anda menanggapnya gimana? Karena perbedaannya tipis banget loh ini. 10% itu nggak tipis loh, Mbak. Itu sangat-sangat jauh.
Karena kan kembali lagi berdasarkan ketentuan peraturan kita dan juga di hukum acara MK terdapat syarat ambang batas yang harus dipenuhi agar suatu permohonan itu dapat memenuhi syarat-syarat formilnya. Itu satu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Marwarar ketentuan tersebut. Tapi sekali lagi di sini apabila memang nantinya itu terdapat paslon yang menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, di situ kami akan menghormati seluruhnya dan pastinya tim kami juga sudah siap untuk menghadapi itu. Pastinya kan yang akan menjadi pihak utama yang menjadi termohon kan penyelenggara. Namun tidak membatasi kami nanti juga akan menjadi pihak terkait dalam permohonan tersebut. Tapi sekali lagi di sini kami dari Paslon 03 juga sangat mempercayai independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi serta para hakim-hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi, sehingga nanti proses yang berlangsung kami juga yakin akan berlangsung dengan baik. Termasuk siap gitu ketika nanti memang gugatan ini dari paslon RK Suswono ataupun Dharma Pongrekon ini benar-benar diterima dan juga sengketa pilkada ini terus digulirkan, mungkin akan ada PSU dan segala macam gitu. Ya kembali lagi ini nanti tergantung pada derajat pembuktiannya. Dari masing-masing paslon atau pemohon nantinya juga ada bukti, kami pun juga ada bukti-bukti. Sehingga nanti pertarungannya itu di Mahkamah Konstitusi. Oke, terakhir Pak Marwarar, seberapa besar kemudian akan diterima dan juga sesignifikan apa kemudian bisa mengubah hasil suara pilkada kemarin soal ini? Ya, kalau saya lihat formula yang ada tentang ambang batas, pasangan nomor 2 dan nomor 3 juga kalau dari sisi itu saja, saya kira ya agak sedikit tipis harapannya begitu, tanpa memperkecil semangat daripada para pihak. Tetapi kalau memang ada suatu bukti-bukti yang cukup, misalnya bahwa pelanggaran TSM itu bisa dibuktikan, meskipun selisih suara yang ditetapkan oleh KPU itu begitu jauh jaraknya, maka itu bisa diterima. Karena itu selalu kita menganggap bahwa struktur yang dipakai dalam pemilu dengan menggunakan sistem apa yang dikatakan itu amplop maupun bansos, hasilnya pasti mempengaruhi secara sangat signifikan. Oleh karena itu biasanya kita terima itu kalau di masa lalu, sehingga kita bisa mengatakan itu pemilu itu tidak sah atau pihak yang menang dinyatakan tidak sah, kemudian pihak yang kalah atau pasangan selanjutnya akan naik ke posisi itu. Saya kira inilah sebenarnya suatu proses pembuktian terakhir yang dimiliki setiap pasangan yang ingin menyatakan kebenaran daripada hasil penghitungan suara itu untuk bisa menjadi dasar dia memperoleh kursi itu secara sah. Saya kira ini yang harus diperhatikan betul. TSM boleh pakai sebagai alat untuk meskipun selisih suara itu sangat melampaui ambang batas yang ditentukan undang-undang pilkada, itu sama sekali bisa tidak relevan kalau bisa kita katakan bahwa struktur pemerintahan campur tangan dan kemudian dia menggunakan sistem apakah itu bansos, amplop dan lain sebagainya atau tekanan, itu bisa kita anggap itu hasilnya pasti signifikan. Saya kira ini yang menjadi formula yang dipakai di masa lalu. Mudah-mudahan di masa ini juga tetap akan diterima. Terima kasih lah. Oke, terakhir Mas Antoni. Jadi dalam tahap ini tim hukum sedang mengumpulkan temuan-temuan yang tadi dikatakan Pak Marwarar harus TSM tadi, dan rencananya kapan ini akan segera mengajukan gugatan atau mengajukan gugatan ke MK soal sengketa pilkada ini, Mas Antoni? Ya, kami masih punya waktu ya hingga besok. Perhitungan kami masih punya waktu sampai besok. Tapi pada intinya dari 02 kami mau menggunakan hak kami untuk menguji penyelenggaraan Pilkada Jakarta kemarin di Mahkamah Konstitusi apakah sudah berjalan secara maksimal atau tidak. Yang salah satu yang menjadi prinsip itu adalah mengenai distribusi C6. Kami juga sudah mengumpulkan beberapa jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi di mana distribusi C6 ini juga pernah menjadi objek pada saat pileg kemarin, dan itu akan menjadi salah satu rujukan kami kenapa kami percaya diri untuk ini akan
setidaknya nanti dipertimbangkan untuk diterima di Mahkamah Konstitusi. Ya tentunya kami ini juga menjadi pembelajaran dan keterbukaan bagi pemilih 02 yang tentunya suara mereka walaupun sangat kecil dibandingkan paslon yang lain, tapi kami juga dari survei sampai akhirnya pada pencoblosan itu juga angkanya cukup signifikan. Jadi kita tidak tahu apakah nanti setelah ini apakah ternyata ada suara-suara yang ada kemungkinan potensi ke kami, itu yang kita juga perlu kita uji gitu kan. Itu juga bentuk tanggung jawab kami kepada para pemilih. Dan bentuk ikhtiar juga ya, salah satu bentuk ikhtiar juga ya, Mas Antoni ya. Iya. Oke. Ya kita lihat, Mbak. Ya. Oke, berarti besok rencananya akan melapor atau gimana? Ya kita masih punya waktu sampai besok ya, mungkin bisa hari ini, bisa besok ya kan, kita nanti sama-sama lihat. Oke, kita akan tunggu untuk tim hukum dari Dharma Pongrekun Kunwardana masih punya waktu hari ini dan juga sampai besok, termasuk juga dari tim hukum Ridwan Kamil Suswono yang memang sedari semalam sampai pagi ini masih terus dihubungi tapi belum terkonfirmasi. Sayang sekali, padahal kita berharap dialog kita juga bisa dihadirkan dari tim RK dan juga Suswono begitu ya. Tapi terima kasih untuk perbincangannya di pagi hari ini, Mas Antoni, Pak Marwarar, terima kasih, dan juga Mas Birawa, terima kasih sudah ke studio. Dan tentu saja kalau memang ini akan bergulir ke Mahkamah Konstitusi dan diterima gugatannya untuk segera diproses, pastinya publik dan juga media tetap harus mengawal sampai akhir. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.